bagian pojok Ustaz Jaka Tingkir gantian Kak Ustaz Ade Budaya, Kak Ustaz Karim, sebelah sini Kak Ustaz Yahya DKM. Mudah-mudahan semua Ustaz dipanjangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya dulu? Panjang nawan-nawan. Juga pejabat pemerintahan dalam hal ini Pak Camat beserta jajarannya, Pak Sekda, Pak Kaula, Pak Haji Ibin, Bapak Haji Merah semuanya. Mudah-mudahan ada saudara dengan hitung ya. Juga ini pejabat besar, pejabat besar. Ya, beliau gajinya besar. Alhamdulillah banyak besar juga. Mudah-mudahan panjang umur melalui yang luar biasa. Kita doakan jadi presiden Israel. Yang umur barokah. Kedua bisa di Maspol. Seluruh jamaah yang hadir, tidak lupa Ketua Ibu PKK. Tadi katanya yang lain disebut, istri tidak disebut. Takut pulang ke rumah ada apa-apa, nanti begitu. Mudah-mudahan semuanya barokah, sehat walafiat. Ada 5 kunci keberkahan. Ini aja. Mudah-mudahan 5 menit datang. Berapa? 5 kunci keberkahan. Rumusnya 5B. Yang bisa 5-5-nya dapat 100.000 dari Pak Lurah. Ya, oke. Nanti ngacung pertama. Rumusnya 5B. Berapa B? 1 berbakti. Diulang-ulang, saya cermatnya aja. 2 berbakti. 2 berbagi. 3 bersilaturahmi. 4 berjamaah. 5 berdoa. Mah 100.000. Mana? Ada? Siapa tadi? Ada Pak Lurah tadi? Siapa? Siapa yo? Maju. 5B. Gampang kan? Pokoknya kalau bisa 5, 100, bisa 4, 80. Pasang 1. Oke, 2. 1. Dikasih ada kasihan. Alhamdulillah. Jadi berapa pasang? 5. Pertama berbakti. Orang yang paling bakti sama orang tua paling sukses, baik di saudara-saudaranya ataupun di masyarakatnya. Contohnya nggak jauh, ini luar biasa beliau. Pokoknya emaknya masih hidup, nggak dikubur. Mak Haji, lihat nggak? Kompornya gede-gede. Siapa yang beli? Pak Lurah. Saya juga nggak tahu. Masya Allah. Yang paling mendengar suara perintah ibunya, dia akan didengar suaranya di masyarakat. Perintah ibu kagak digubris, ngomong apa aja di masyarakat tidak akan digubris. Itu rumus kehidupan. Kalau nggak percaya, tanya Bu Haji Roma Irama. Hei manusia. Kalau di perintah istri bahaya, Pak. Karena ada sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin datang
Datang utusan, ya Rasulullah, ada apa? Sepertinya Abdullah bin Salam mau pamitan. Pamitan kemana? Lagi sakarat ya Rasul. Oh, mau mati. Maka Rasul mendatangi Abdullah bin Salam yang lagi sakaratil. Sahabat besar. Tiap berjamaah Rasul ada di belakang. Rasul di depan, beliau berjamaah di belakang. Tiada hari tanpa sedekah. Abdullah bin Salam. Ketika sakaratil maut, Rasul datang. Wahai Abdullah bin Salam, ditalkin oleh Rasul. Talkinnya agak panjang. Kalau sama kita mah langsung. Qul la ilaha illallah. Terkunci mati. La ilaha illallah. Sama. 3 kali ditalkin. Kagak ucap, padahal ngaji rajin, berjamaah rajin, sedekah rajin. Waduh, ada apa ini? Mana istrinya? Saya ya Rasul. Apa amalan suamimu? Semuanya pada tahu, berjamaah selalu di belakang engkau, hari-harinya ibadah, sedekah pun setiap hari. Wah, pasti ada sesuatu. Ada ibunya? Ada ya Rasul. Bilal, panggil ibunya ke sini. Bilal datang mendatangi sang ibu. Oh, anaknya Abdullah bin Salam lagi sekarat. Bodoh amat, modal sekalian. Bilal kabur. Ya Rasul, apa? Malah ngomel-ngomel. Wah, gak beres ini. Ali, sahabat Umar, jawara. Ini urusan sekarang. Tadi kan bukan jawara, muadzin. Kalau muadzin kayak duluan biasanya. Ali, Umar, datangi ibunya, suruh ke sini. Maka Ali dan Umar mendatangi si ibu. Bu, diminta datang oleh Rasul. Ada apa emang? Pokoknya datang aja. Siap. Datanglah kepada Rasulullah ditanya. Ibu tahu anaknya Abdullah bin Salam lagi sakarat? Iya. Tahu kejadiannya? Gak apa-apa, modal sekalian lah. Kenapa emang? Gara-gara dia lebih cinta istrinya, saya ditabok, saya terusir dari rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Dia lebih cinta kepada istrinya ketimbang ibunya. Subhanallah, kenapa hari hati-hati Pak Ustaz ya? Usahakan kalau ngasih duit sama istri sehari 200, sama ibu mah 400. Insya Allah istrinya melotot. Gak ada yang kuat masalahnya. Saya punya bini di rumah. Mak, kamu sehari cepet ya. Ibuku 200 sehari. Siapa? Bener nih, iya. Siap kagak ngejo, kagak nyamuk, kagak. Itu bini kiai. Apalagi bini camat. Ya kuat ternyata. Yang minimal 50-50. Separuh-separuh. Atau sama lah. Ke istri sehari cepet, ke ibu sehari begitu nggak? Mau sehari? Enggak juga. Berat ternyata. Berat. Nah, kembali orang yang paling bakti sama orang tua, dia bakal paling sukses di antara saudara-saudara yang lain. Bukan hanya di antara saudaranya, dan dipastikan di masyarakatnya. Ini saya udah nanya ke Pak Camat. Pak Camat, berapa? 11 ya kalau nggak salah. Betul, 11 bersaudara. Paling kaya siapa Camat? Saya. Berarti beliau paling bakti sama orang tua, insya Allah. Amin ya Allah. Biasanya saya kalau nanya nomor berapa? Saya nomor 7. Paling suka nomor berapa? Jangan bilang nomor 7 ya. Alhamdulillah bisa dibuktikan di masyarakat. Saya 7 bersaudara. Saya nomor 5, Kiai Nurul Iman, Ibu Sopan nomor 4. Nomor 4. Ibu saya ketika meninggal, listrik dibiayai, air pan dibayarin, haji diongkosin. Oh, kakak kita, kakak saya maksudnya, Ibu Sopan. Ya, yang terjadi apa?
Kalau mau umroh tinggal mau, dokter pun ngajaknya, cuman beliau kecapean. Bahkan kadang-kadang saya disuruh gantiin tuh, gantiin. Pernah disuruh gantiin. Itu dokter pun mau umroh katanya, gantiin aja. Saya gantiin beliau, pas sama beliau juga. Nggak betah beliau, nggak mau merokok masalahnya. Jadi orang nggak mau dengan beliau, nggak mau merokok. Kebetulan saya nggak merokok, jadi saya mau beliau. Tapi kalau beliau gak ada yang merokok juga, gitu. Alhamdulillah. Bisa ke mana tadi? Rokok. Sebelum merokok. Umroh. Jadi paling bakti sama orang tua itu paling berkah di dalam kehidupannya. Pasal, ibunya masih ada kan? Alhamdulillah. Beliau menyempatkan diri pulang setahun sekali apa 2 tahun sekali? Seminggu sekali. Alhamdulillah masih ada. Saya ingat ada kiai jamaahnya banyak ribuan di Sukabumi, Pak Jadat namanya, di Arafat, lagi naik daun sekarang. Beliau di Sukabumi, ibu bapaknya wafat dikubur di Purwakarta. Itu setiap hari Jumat nyupir sengaja jarah kemana? Ke Purwakarta. Kalau si Opos mah enak depan masjid, betul? Coba kalau ditakdirkan ibu bapaknya tinggal di Mekah ke sana nggak tiap minggu? Masya Allah. Yang terjadi ilmunya berkah, rezekinya berkah. Walaupun ibu bapaknya tinggal, setiap Jumat maksain diri naik Fortuner nyupir demi jarak orang tua. Dari mana tadi? Sukabumi, Purwakarta. Jauh dekat Pak RT. Pak, jauh ya? Jauh berapa kilo kira-kira? Lumayan. Perakhiran aja. 200 kilo. Jauh Pak. Pak Hari maaf. Ibunya di mana? Udah nikah? Sebulan sekali apa seminggu sekali? Apa setahun sekali? Tahun 5 kali. 3 kali. Setahun sekali 3 kali. Insya Allah nanti anak Pak Hari setahun 3 kali sama. Saya karena dekat sama ya setiap Rebo, kalau Rebo Kemis karena dekat di Kobe sama istri setahun terus ya. Jadi ke mertua, ke ibu bapak sepaket aja setiap Rebo atau Kemis. Diusahakan per minggu kalau dekat. Kalau jauh model Pak Camat ini di Makassar apa di mana saya nggak tahu nih. Aceh. Ibu bapak mah di daerah mana tuh? Toraja Sulawesi ya. Berarti jarak kuburnya setahun sekali. Nanti setahun sekali anaknya sama. Satu berbagi, yang kedua berbagi. Ada nggak orang rajin berbagi bangkrut? Ya. Nggak ada. Yang ada baliasdan. Bertambah. Mana kosomanun min sodakotin. Tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Kecuali 3 bertambah. Insya Allah dasar Pak sedekah Pak. Orang naik motor Vespa, naik apa? Vespa. Lalu dia hadir ke pengajian. Ketika pengajian, ustadznya ngomong, saudara-saudara, sedekah itu Allah balas 1 minimal 10. Sedekah 1 Allah balas minimal 10. Dia bawa motor Vespa, bensin habis, duit cuma 1.000 tahun 80-an. 1.000 gede gak ya? Gede. Lumayan 1.000. Ya Allah, ini gimana nih? Gak apa-apalah. Pulang ngaji Vespa didorong. Dia sedekah di majelis jeger berapa tah? 1.000. 1.000. Kira-kira bagi dia ekstrim tidak? Ekstrim. Duit di kantong habis, motor bensinnya habis, motor pun pulangnya didorong. Bener-bener ekstrim Pak. Mungkin pulang ke rumah bini pasti Marah. ngomel, beras kagak beli. Lagi dorong pulang, tiba-tiba dari belakang ada kijang super. Ini cerita zaman puluhan. Kijang super depan, minggir lagi. Dibuka tuh kaca kiri. Din, siapa tuh?
Ujub ya? Oh ternyata teman SMA dulu ketemu. Itu ngapain lu, Din? Maaf ya, emang ada Udin di sini? Usin, ada usin. Hah? Usin. Usin? Dia usin? Ada usin. Kenapa itu motor didorong? Cerita nih Pak Usin tadi. Ini kehabisan bensin. Ya sudah, motor Vespa geletakin aja, nggak ada yang nyolong lah. Walaupun dicolong dipangkul, gak ada bensinnya. Akhirnya saudara Usin naik mobil Ya. Injak super. Yang supirnya siapa kira-kira? Pak Dudung aja Pak. Dudung. Sin, apa? Anak berapa? Banyak anak mah. Aduh sukses kamu dong. Sukses dari mana? Ini Vespa ini dorong. Kamu yang sukses mah. Ini punya Injak super. Kalau sekarang Innova ya. Innova. Sukses. Nih, aku kan kawin sama kamu bareng. Sampai sekarang aku belum punya anak. Makanya kamu udah sukses. Emang mau anak mau 3 nih? Itu kalau begini super. Ya nggak mau lah. Ya sudah. Pergi ke SPBU beli bensin di Dirigen, balik ke tempat, diisilah apa itu namanya? Vespanya. Udah starter apa di celah, nah protok. Sim, ya Pak, halo. Apa dulu aja? Dulu dia. Tepat soalnya. Ada apa? Ini aku dapat bonus dari Pesamat. Nih, masih coklat kan, akhirnya buka. Udah, aku titip ke istrimu doakan aku supaya punya anak. Senang gak kira-kira Pak Usin? Senang. Pak Usin senang gak kira-kira? Tekal Pak Usin. Dibawa itu amplop coklat ke rumah, ditanya sama bininya, dari siapa Bang? Dari teman Pak Dudung. Kira-kira apa sih hitung nggak? Hitung. Laki mah nggak usah hitung, cuma begitu kira-kira. Begitu dihitung 1 juta. Berapa? Berapa? Ini suara apa ini? 6. Jam 6. Oh jam 6. Itu udah. 1 juta. Tadi berapa sedekah? 1.000. 1.000 bagi Pak Usin ekstrim. Bagi pajak gak ada apa-apanya. Bagi bos boleh nggak? Ada apa-apanya, masya Allah. Tapi bagi beliau ekstrim. Karena sedekah ekstrim, balasannya juga ekstrim. Bawa ini semuanya. Bawa. Keluarkan semua. Enggak, ini umpama udah melotot semua. Takut beneran, bohongan. Insya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak ada orang yang berbagi jatuh bangkrut. Yang ada bertambah. Jadi kunci keberkahan 5. 1 berbakti, 2 3 bersilaturahmi. Masya Allah, ini pancamat seminggu 2 kali ya. Seminggu sekali sih 2 kali beliau. Selasa Senin, Selasa biasa. Yang rajin silaturahmi umurnya panjang. Amin. Yang jarang silaturahmi biasanya umurnya Pendek. Contohnya ayam negeri. Ayam negeri jarang silaturahmi. Betul? Betul. So, ayam negeri siang di kandang, sore di kandang, siang, sore, malam di kandang. Jarang silaturahmi. 40 hari mati. Betul gak? Benar. Kadang-kadang seminggu cukir ada ayam negeri mati. Jarang di MCU dia jarang mati. Coba kalau ayam kampung banyak gak umurnya? Ya. Kenapa? Rajin silaturahmi. Senin ini ke janda sebelah kita. Bos dah situ bukan. Selasa ke janda sebelah timur. Pokoknya mah Rebo Kemis Barat Selatan gak ada utuh semua Madinah. Ngapain? Terakhir. Silaturahmi. Makanya kalau pengen panjang umur, siapa yang kerja ada?
silaturahmi. Silaturahmi. Bang, sebelah ya, jangan buat munggah. Banyak ngomong. Datang waktu munggah, bang, dari sebelah masih pemanggang, saya nanti aja lebaran, banyak ngomong. Datang lebaran, bang, lebaran besok. Kan bulan haji mau besan, panjang itu dia. Masya Allah, Rasul sudah menggambarkan dengan jelas siapa orang yang ingin jembar rezeki, panjang umur, para yasir, rahimahu, rajin-rajin silaturahmi. Ini Bapak Camat bukan hanya retorika, langsung praktek. Jajarannya ke bawah. Insya Allah yang ikut beliau semuanya panjang umur, yang tidak ikut saya tidak berjamin. Amin. Coba. Panjang umur insya Allah. Satu bagi, dua berbakti bersilaturahmi. Yang berapa kan? 4. Yang keempat Berjamaah. terutama subuh. Hati-hati awas. Subuh, hati-hati. Gusmik, gurunya Gus Dur, beliau memberikan statement apa kau namanya statement baca statement. Saya sekolahnya agak hatam. Statement apa kata beliau? Sopo wonge sholat subuh telung dino kesiangan berturut-turut, maka orang itu punya stempel suwe. Alhamdulillah. Apa suwe? Iya. Keberkahan rumah tangga ada di suami yang subuhnya selalu ke masjid. Nah, saya mau ngecek siapa sekarang ini. Jadi ini, Pak Haji, subuh kemarin di masjid di rumah. Subuh kemarin di masjid di rumah. Di masjid kemarinnya, oh berkah Pak. Berkah ini enggak suwe. Pokoknya asal kontrakan banyak berkah insya Allah. Kadang-kadang kontrakan banyak tapi subuh kesiangan dulu. Suwe itu. Jadi orang ada kabur atau ada jarang bayar, suwe itu. Suwe kadang-kadang. Bisnis kadang-kadang macet dulu. Hati-hati subuhnya diperbaiki. Jangan sampai 3 kali berturut-turut. Yang udah 2 kali hati-hati. Suwe. Hati-hati. Subuh kemarin di sini. Kemarinnya lanjutkan. Insya Allah punya material banyak duit. Subuh. Datang orang jarang punya duit, pusing. Utang gede, duit gak ada, pusing. Ke Kiai Hamid Pasuruan. Ada apa? Mbah Yai, saya ini pusing mulu, duit kurang, utang gede, yang nagih banyak. Kira-kira pusing tidak? Kata Mbah Yai Hamid Pasuruan, wis aja akeh takon, mulih bae, istiqomah, kan subuh berjamaah. Kalau sampai disuruhnya setahun, kalau sampai 1 tahun masih miskin, masih pusing, jangan pegang duit, datang ke sini, nih, kuping kucing. Kuping siapa? Disuruh berjamaah subuh setahun. Diamalkan oleh si orang miskin tadi, Pak. Target berapa tadi? Tahun. Belum nyampe 1 tahun, baru setengah tahun. Masya Allah, berkah jamunya itu. Alhamdulillah. Cepet nih ya, karena corona sudah turun, legal sudah turun. Nanti fokusnya bukan ke saya lagi, ke sana. Iya, gak boleh sih, saya gak boleh, saya jadi gak boleh sih sama-sama. Berbagi, bersilaturahmi, Berjamaah. Terakhir, Berdoa. rajin-rajinlah berdoa. Karena doa itu ibarat mengayuh sepeda, walaupun pelan. Mau kemana bos? Ke Jongkol, pelan aja, tapi terus digoes.
Nyampe enggak? Nyampe. Pasti nyampe. Cepat dan tidaknya tergantung wesan. Berdoa seperti ngegue sepeda, pasti nyampe. Doa mana yang paling bagus? Semua doa bagus, tapi ada doa yang paket lengkap. Paket untuk dunia ada, untuk akhirat ada, untuk hutang, untuk duit juga. Itulah doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi wan najata wal afwa. 10 bisa diulangi dong. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina bi wan najata wal afwa. 10. Pengen sehat? Ada. Pengen rezeki? Ada. Pengen sakaratnya ringan? Pengen selamat di alam kubur? Pengen masuk surga? Pengen diampuni dosa? Ada semua. Maka dianjurkan Bapak Imam setiap sholat jangan sampai ditinggal. Di sini imam besarnya siapa? Di sini. Kalau Pak Hari Ustaz imam kecil beliau. Bisa dia ya. Tentu Ustaz dia imam besar. Jadi imam besar masih bin Haji Istiqomah Ustaz dia. Ustaz Hari imam kecil. Beliau kecil juga, orangnya sembotannya gentong dia. Udah puasa ini 7 hari 7 malam beliau nggak makan nggak minum, nggak lapar. Alhamdulillah. Itu apa ya? Doa. Semua nabi-nabi punya doa. Punya doa. Nabi Adam punya doa. Punya doa. Istighfarnya ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam. Nabi Ibrahim punya doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nabi Sulaiman punya doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya fil akhirin. Nabi-nabi punya doa. Nabi Yunus punya doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berdoa sekali saja sebenarnya kata ulama ahli makrifat cukup, karena Allah tidak mungkin lupa. Ada orang jarang berdoa. Kamu jarang berdoa, gak mau naik haji? Mau. Udah minta sama Allah? Udah. Gak minta lagi? Allah gak mungkin lupa. Cukup. Coba kalau kita minta ke Pak Camat sekali aja, kagak diulang-ulang, kadang-kadang lupa. Apalagi jadi masukin schedule. Lupa. Allah tidak akan lupa. Dulu kita pengen PHS itu waktu mondok. Ya Allah pengen PHS kayak guru-guru begitu. Tidak dikasih oleh Allah. Waktu mondok pulang ke rumah belum dikasih. Baru kesini. Ya banyak yang masih. Tadi ada yang masih. Dia ngomong sama istri, nah ini dijual 700 karung. Jangan Pak, dikasih kalau dijual begitu kira-kira. Karena kan numpuk. Dari sana sudah datang tuh satu. Mereknya Cosmo. Harganya 300 tadi. Alhamdulillah. Nah, satu Cosmo berapa orang banyak kan? Lumayan. Dari bos, kita tahu. Insya Allah ada.
begitu. Oh, wadi mau kalau dari bos bagian satu desa, ulang-ulang. Ustaz satu bagian KB, insya Allah. Kalau dan kapan saya nggak tahu, tanyain aja sama beliau. Insya Allah. Jam 18.13 sudah maghrib. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Atas nama jamaah Kasuban Masjid Guru kita yang mengasosiasikan daripada tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi jamaah kita buka bersama di sini, nanti buka bersama sholat